menjadi seperti wanita-wanita hebat seperti Bajeng, Bunda Endang. Nah itu Bu Bos ya, Ibu Ketua Panitia. Nah yakin semua teman-teman berbakat, cuma tinggal kesempatannya aja ya. Saya pun dulu begitu. Saya itu 1% bakat, 99%-nya nekat. Nah sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi sampai sore sampai 3 hari ke depan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan kualitas, kemampuan, sumber daya, serta bagaimana pertemuan ini akan membawa diri kita masing-masing semakin memahami, semakin luas dalam berekspresi, karena di tempat yang penuh berkah ini berkumpullah FSBK di seluruh Indonesia. Yang kami banggakan, dan saya terima kasih pada seluruh jajaran panitia penyelenggara, baik dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang yang hadir, khususnya Ibu Isa Tresnawati. Beliau banyak pengalaman. Mbak Isa itu perempuan hebat yang banyak diterpa musibah dan masalah, tapi sekarang masih ada berdiri di tengah-tengah kita untuk membawa. Dan bagaimana harapan di Jambore Perempuan FSBK yang kedua ini lebih berbeda dari yang terdahulu, karena kami sangat berharap ada beberapa perkembangan yang signifikan. Penyelesaian segala persoalan perempuan yang di tempat kerja, hak-hak yang belum terpenuhi adalah tugas kita bersama. FSBK sangat memberikan ruang dan waktu untuk perempuan Indonesia. Maka jangan sampai ragu, jangan sampai patah semangat. Kita mengetahui bagaimana tantangan ke depan yang tentunya kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana perjuangan serikat pekerja yang terus dihadapkan pada tantangan-tantangan yang luar biasa. Saya ingin menegur dari peserta yang paling barat, Banten, apakah sudah ada? Ya, yang suaranya lebih banyak. Banten berapa? 50 orang? Banten mana suaranya Banten? Dari Banten ke DKI Jakarta, mana? Kurang keras. Jawa Barat. Aplaus yang mana didukung? Terus dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Hah? Cuma 30 orang. Biasa nih perempuan-perempuan Karanganyar. Terus yang dari Kalimantan. Satu orang yang mewakili 10 orang.
Sulawesi ada yang datang? Belum ya. Dari Jawa Tengah, terus Jawa Timur. Luar biasa, aplaus untuk kita semua. Saya terima kasih dan mohon maaf teman-teman sekalian. Sebetulnya karena banyaknya tanggung jawab dan membagi waktu, tapi kalau ketum tidak ketemu dengan teman-teman semua, maka salahnya luar biasa. Karena kita bersama-sama ketum ada di Jawa Timur. Besok pagi saya mau izin ke Jakarta karena ada beberapa yang harus dipersiapkan. Alhamdulillah Ketua Umum diminta menjadi delegasi dari konferensi AILU yang 111 ya Mbak Endang ya. Yang 111 ya. Dan kita ditunjuk untuk menjadi delegasi Indonesia di Jenewa, Swiss. Jadi kalau bersama-sama dengan 10 tim dari baik pemerintah, Menaker, dari teman-teman Apindo dan teman-teman serikat pekerja. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari beberapa rencana kegiatan ini, sudah beberapa bulan kita persiapkan. Targetnya kan 200 bisa. 100 ya. Yang hadir 100 berapa? 120, melebihi target. 120. Dari 120 akan berkembang secara maksimal dan optimal. Bapak ibu semua, nggak ada bapaknya. Yang mengawal kok kenapa harus dikawal dengan laki-laki? Ada yang dikawal dari teman-teman PUK yang laki ya? Kenapa? Takut hilang. Masih belum percaya dengan perempuan. Enggak, memang belum percaya dengan perempuan. Ada perempuan itu loh. Enggak, karena laki-laki tidak akan bahagia bila tidak ada perempuan. Teman-teman sekalian, saya sekali lagi terima kasih. Saya mohon diikuti acara ini dengan khidmat, saling bertegur sapa, saling mengenalkan diri, saling cerita, saling memberikan informasi dari daerah satu daerah yang lain, dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Di mana perusahaan satu yang lebih sukses, ceritakan bagaimana cara perjuangan dalam satu perusahaan. Dan sisi lain misalnya ada kesejahteraan perusahaan yang bisa mewakili hadir di sini, standar kesejahteraannya masih di bawah rata-rata, jangan malu-malu, masih ada waktu untuk berjuang. Di tempat ini saya atas nama Ketua Umum mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi kepada PUK PT Youngtree Sidoarjo Jawa Timur yang telah berhasil memperjuangkan karyawan kontrak menjadi pekerja tetap. Luar biasa bos. Dulu upahnya belum 100% UMK, tapi sekarang sudah mendapatkan upah sesuai dengan UMK. Dulu Youngtree dibentuk hanya berapa? 32 orang. Baru kita bentuk 32 orang. Pengurus dipecat semua di PHK. Perlawanan terus berlanjut, 3 hari 3 malam kita aksi di depan Youngtree. Tapi karena berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, perjuangan yang berdarah-darah, perjuangan yang butuh tenaga dan pikiran, perjuangan yang butuh kepahaman dan kebersamaan, perjuangan yang begitu banyak pandangan-pandangan negatif terkait dengan serikat pekerja. Tapi hari ini kita menuai hasilnya dan karyawan Youngtree begitu bahagia mendapat. Siapa kita? Siapa kita? Angkat tangan berarti belum sempurna SPK-nya. Siapa kita? Perempuan? SPK?
perjuangan dan berjuang para partai buruh? Siap! Gak usah ragu-ragu dong sekalian. Kita sudah punya kendaraan sendiri, kita sudah punya rumah sendiri, dan rumah itu adalah alat perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat kesejahteraan kaum buruh di seluruh Indonesia. Jangan takut untuk melangkah maju, kendala pasti ada. Tapi kita gini deh, saya yakin teman-teman yang sampai di sini tuh udah selesai masalahnya di PUK dan di keluarga, betul? Ya, jadi udah bisa mengikuti acara ini. Dan sebelum kita sampai ke acara resmi, kawan-kawan dari PT KAS akan mengadakan persembahan. Sudah siap? Ya, oke, siap, monggo. Tangan.
menjadi bendahara yang nggak pernah pegang duit waktu itu. Alhamdulillah kita sudah punya kantor dan bisa berjalan organisasi seperti sekarang ya. Dan mungkin kita akan masuk materi. Kenapa kita bergabung dengan internasional? Karena di semua negara itu ada buruh, ada pekerja. Jadi pekerja di semua negara itu nasibnya sama. Ada upah, ada jaminan sosial, kemudian ada jam kerja, itu sama semua, mempunyai masalah yang sama, outsourcing juga kontrak. Nah makanya dengan adanya keadaan yang sama di internasional, maka ada semacam solidaritas buruh di dunia karena nasibnya sama seperti di Indonesia juga. Jadi masalah upah seperti di Prancis kemarin, masalah upah juga sedang berlangsung. Kemudian saya juga pernah diundang ke Kanada menyaksikan mogok sampai 11 bulan. Ya, kita di Indonesia pernah disuruh aku itu di Info Sulawesi Selatan mogok sampai 11 hari, dan kemudian ada pendekatan internasional sehingga akhirnya perusahaan mau berunding dan akhirnya bisa terlaksana. Nah, dengan itu maka negara-negara internasional menyatakan membantu negara yang lemah. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan Jepang. Jadi Serikat Pekerja Jepang, nanti beliau sedang dalam perjalanan, nanti akan sampai sini. Jadi kita bekerja sama dengan Jepang. Setiap tahun kita mendapat program latihan 2 program. Alhamdulillah. Nah kali ini tahun ini kita laksanakan jambore di sini, dan juga jambore untuk Kopasket yang akan diadakan Agustus tanggal 4 sampai 6 Agustus. Ya, next. Kita berdiri sejak tahun 90, itu kelanjutan dari SPSI waktu itu, sehingga pada 30 November 90 itu Federasi SPK berdiri. Ya, ini struktur organisasi, ada DPP, kemudian Dewan Pimpinan Daerah di provinsi, kemudian ada Dewan Pimpinan Cabang di kabupaten atau kota, kemudian juga ada PUK di PUK masing-masing di pusat. Kemudian juga ini pimpinan kita, Pak Sunandar sebagai Ketua Umum, kemudian Pak Sirwayang Utamawan, beliau juga sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Kemudian ada Pak Zainuddin Ahmad sebagai Ketua Organisasi, Ketua Advokasi, Pak Muhammad Soleh dari Pasuruan. Kemudian juga Pak Krisdianto Jawa Barat sebagai Ketua Sosial Ekonomi. Kemudian juga Ketua Antar Lembaga Pak Sahat Putar-Putar. Pak Sahat Putar-Putar ini mulai berdiri sampai sekarang di pengurusan terus, jadi beliau yang paling senior di pengurusan. Dan juga Pak Saiful sekarang sedang mengalami stroke ya, mudah-mudahan didoakan, mudah-mudahan dapat sembuh dari penyakitnya. Kemudian bidang perempuan Bu Endang, dan bidang Pak Apin bidang bahasa Pak. Kemudian Pak Emiza sebagai Sekjen, kemudian juga Wakil Sekretaris Pak Adi War Muslim, dan Bendahara Umum Pak Zainuddin ada di sini, Pak Jadin Agung. Kemudian Bu Rastingkem sebagai Wakil Bendahara. Next. Demikian sekilas mengenai profil dan sejarah dari KEP, dan nanti kalau misalnya mau disebarkan ke anggota yang lain bisa diambil soft copy-nya di panitia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak Bambang. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Bambang. Nah, jadi itu tadi yang disampaikan beliau, itu catatan emas penting. Kenapa kita semua bisa ada di sini hari ini? Nah, dari sejarah itu awalnya. Ya, kawan-kawan bisa pakai seragam itu, bisa ada di sini. Beliaulah salah satu pelopornya dalam hal ini ya. Nah, tepuk tangan untuk beliau. Gitu. Jadi harus ada nih kawan-kawan yang siap kaderisasi. Nah, kawan-kawan laki-laki yang perempuan juga kaderisasi Bu Endang dan lain-lain, itu kita semua harus siap. Nah, selanjutnya apabila kawan-kawan mau mengadakan pendidikan internal di PUK masing-masing, menurut saya sih profil ini perlu untuk disampaikan kepada komisariat, anggota, itu bisa minta filenya kemana Pak? Minta file? Ada, di panitia ada ya, bisa minta filenya ke panitia, nanti bisa disampaikan, biar kawan-kawan lebih senang lagi, lebih tahu lagi kan kita itu kemana aja. Jadi bukan kita doang, bukan di sini doang ya, kemana-mana. Dan sebagai informasi tambahan, bahwa ketum kita Pak Nandar ya Pak ya, bulan Juni beliau akan menghadiri konferensi ILO di Jenewa, betul Pak? Ya. Dan Bu Endang akan menghadiri ke Cape Town. Siapa yang tahu Cape Town di mana? Cape Town itu South Africa, Amerika Selatan. Beliau akan ke sana ya Pak ya. Nah, luar biasa. Tepuk tangan. Para pendukung. Hai. Perempuan dan sekali lagi. Perempuan dan betul. Mandiri dan dalam kemandirian kita tetap harus menjaga martabat kita. Sepakat ya? Sepakat. Materi selanjutnya yaitu tentang isu perempuan. Banyak loh isu tentang perempuan itu, dan materi ini akan disampaikan oleh Ibu Exco. Kepada Ibu Exco, waktu dan tempat dipersilahkan. Tapi sebelum kita ke materi, Ibu Exco meminta susunannya tetap teater, madep ke sini, tetapi kesininya 10, ke belakangnya 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti saya di DPP bahagia sekali karena bisa mendatangkan teman-teman semua dari berbagai daerah yang tadi sudah disebutkan, satu oleh ketum ya, dan alhamdulillah ada beberapa daerah yang bisa hadir. Semoga kedepannya nanti bisa menambah beberapa daerah lagi untuk bisa bergabung di Jambore yang akan datang. Karena kami juga berharap ya, mungkin nanti kedepannya tadi saya sebagai bidang perempuan, tapi paling tidak bisa kontribusi kembali untuk teman-teman bisa berkumpul dalam suatu tempat yang sifatnya nasional. Harapan kami bahwa ketika sudah di sini, sudah selesai dengan organisasi, sudah selesai dengan keluarga di rumah. Karena kami mengharapkan begitu kita sampai di sini, kita konsen di tempat ini, kita senang-senang di tempat ini, kita bisa berbagi pengalaman teman-teman semua kepada teman-teman lainnya. Kenapa saya bisa mengingat seperti ini? Karena biar enak dilihat. Ketika saya jalan pun mungkin juga jadi biar kelihatan lebih mudah. Pertanyaan saya, Pak silahkan di depannya. Teman-teman yang tadi saya sudah sebutkan sudah ada di sini karena adanya serikat pekerja, karena adanya organisasi. Kalau tidak punya serikat pekerja bisa nggak datang ke sini? Ya. Organisasi kita apa? Federasi Serikat Pekerja Dunia Pertambangan Minyak Gas Bumi dan dari inilah makanya ada beberapa juga perusahaan yang bisa masuk di dalam federasi kita SPK. Baik, teman-teman, terus mungkin kita tahu isu-isu perempuan baik secara nasional maupun secara internasional. Boleh yang tahu sebutkan isu apa? Ini juga sama, isu dari tahun ke tahun, dari zamannya kita juga. Kayaknya saya juga masih belum apa-apa, isu itu semua sama. Dan masih terus bertambah dengan isu-isu lainnya. Ada yang tahu isu apa? Apapun boleh, pertanyaan salah benar itu pasti benar.
Silakan yang tahu isu apa Mbak? Pelecehan seksual yang saat ini juga lagi viral. Karena memang itu juga kampanyenya dari kita perempuan SPKM. Apalagi? Kekerasan, ya sama. Kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja, tidak di tempat kerja. Karena perjalanan kita dari berangkat sampai kita di tempat kerja, kita bekerja di dalam perjalanan kita bekerja selama kurang lebih 8 jam atau 7 jam dan kembali pulang, itulah dunia kerja kita yang bisa saja kita mendapatkan diskriminasi, kekerasan dan pelecehan seksual selama kita dalam perjalanan maupun di dalam situasi di dalam pekerjaan. Apalagi? Apalagi? Boleh, yang lain boleh. Sebutin aja. Yang sekarang ini kenapa teman-teman ada di sini? Karena teman-teman punya kesetaraan, punya kesempatan. Makanya teman-teman bisa ada di sini. Coba kalau nggak dikasih kesempatan sama yang laki bisa nggak? Baik, ini dia kampanye kita, kampanye konvensi ILO 183, perlindungan maternitas tentang cuti melahirkan 14 minggu. Kemudian konvensi yang terbaru nih tahun 2019 kemarin, konvensi ILO nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ini yang kita sedang marak-maraknya yang ada di pekerja-pekerja perempuan yang sedang juga menjadi viral karena mendapatkan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Kemudian yang tadi konvensi nomor 190 ini lagi gencar juga nih konvensi ini, apalagi ada marak itu. Saya itu beberapa kali juga ya, karena saya juga mewakili KSPI. Kalau ada terkait undangan ILO terkait 190 itu yang diharuskan hadir adalah saya. Jadi saya mewakili KSPI setiap ada undangan dari ILO Jakarta. Oke, lanjut. Karena kita masih terus kampanye untuk 190. Bagaimana supaya ada pasal di PKB ini supaya tidak boleh ada pelecehan dan kekerasan. Bagaimana nih perempuan bisa bekerja aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi, kekerasan, pelecehan di tempat kerja. Ini juga akan menjadi PR kita bersama. Bagaimana masukkan pasal itu di dalam PKB. Karena yang saya tahu di pasal PKB-nya bunyi cuma yang karyawan yang berbuat asusila. Itu kan masih berbentuk general, global. Asusila itu seperti apa sih, kan masih global. Tapi ketika lebih spesifik itu kita bisa mendapatkan paling tidak pekerja yang aman dan nyaman. Sekarang kita lihat, kita bentuknya kekerasan. Emang kekerasan harus seperti apa sih? Kalau mungkin di tempat-tempat kayak Yogri, begitu tidak capek target harus kerja lembur yang tadi apa? Lawan. Itu menjadi sebuah kekerasan di tempat kerja. Jangan salah, itu sudah menjadi kekerasan di tempat kerja karena harusnya dia mendapatkan hak upah, hak terhadap lemburnya tidak diberikan oleh perusahaan. Halo. Hai. Baik. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan? Sudah. Sholat? Tidur? Masih mau go? Masih mau karaoke? Terus tidurnya kapan? Ya, ini nanti ada materi yang akan disampaikan oleh beliaunya si cantik Mbak Rasti. Saya manggilnya Mbak Rasti ya. Tapi nanti biar memperkenalkan diri ya, nanti sebelum menyampaikan materi. Ini beliau adalah selaku bendahara DPP, bendahara 2 DPP, juga DPD ya Mbak Rasti ya. Oh, sudah selesai ya DPD. Nah, ini nanti akan disampaikan sekilas ya, nggak panjang-panjang karena beliau tahu hari ini teman-teman lelah ya. Lelah tapi masih pingin goyang, masih pingin karaoke ya.
nanti penutupnya yang lain boleh ikut semua ya, yang peserta semua boleh ikut tampilan flash mob ya. Hari ini kita latihan lagi, besok pagi final latihan jam 9 kita tampil ya. Untuk hari ini pada malam hari ini itu yang akan disampaikan adalah mengorganisasi perempuan. Sebetulnya perempuan itu hebat di mata saya, punya jam kerja itu lebih tinggi, berapa? 24 jam, ya kan? 24 jam, hebat. Bisa mengurus 50 orang, tapi 50 orang belum tentu mengurus seorang perempuan. Ya, itu kehebatan kita. Ya, kita harus berbangga diri, harus berbangga diri ya, berbangga diri karena kita itu cerdas, karena itu cerdas. Saya yakin di sini teman-teman yang ada di sini itu ya semuanya cerdas, semuanya cerdas. Karena apa? Bisa merayu ketua, anak, suami untuk bisa datang di sini, ya kan? Untuk mengikuti pendidikan. Ini setahun sekali. Dan hebatnya lagi perempuan di Jawa Timur ya hampir sama dengan kita waktu datang di Bogor, sejumlah sekitar 50 orang. Ya Mbak Novia. Cuma yang lain-lain daerah lain kayaknya malu menyampaikan, masih entah minder atau bagaimana ya, entah malu-maluin atau bagaimana tadi ya teman-teman yang sangat legian dari Jawa Timur ya. Just saya kasih kuis. Saya yakin Pak Ketum tadi pulang kerokan. Ya, baik teman-teman, kita fokuskan hari ini supaya hari ini dan 3 hari ke depan kita dapat ilmu, kita dapat oleh-oleh di Jambore Perempuan Nasional ini ya, dengan beberapa narasumber yang hebat-hebat, semuanya perempuan ya, hampir semuanya perempuan. Kasih aplaus untuk Mbak Prasti. Baik, terima kasih Mbak Jen. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan? Semangat? Siapa kita? Perempuan ke? SPG? Partai Buruh? Partai Buruh? Partai Buruh? Partai Buruh? Terima kasih, masih semangat ya. Oke baik, tadi Bajang sudah memperkenalkan saya. Saya nggak mau berlama-lama ya, teman-teman tentunya dalam organisasi ini sebenarnya sudah memahami. Rata-rata di sini semua pengurus ya. Ada yang anggota? Yang anggota coba. Bukan pengurus ya, berarti hampir 50% pengurus dan pastinya pernah mengikuti pelatihan mengorganisir. Jadi apa sih organisasi? Bagaimana sih mengorganisir? Apa sih tujuannya? Ini nanti yang akan saya sampaikan. Saya belum membuka materi ya, tapi kita nggak mau lama-lama. Sedikit banyak dalam materi itu nanti saya share materinya buat teman-teman untuk lebih detail lagi bagaimana membentuk sebuah organisasi, cara-cara mengorganisir. Nah tadi latar belakang ya, kenapa gitu kita harus mengorganisir. Kita tahu ya, khususnya mungkin kita bilang di CAP lah. Di CAP ini anggota kita berapa? Penambahan anggota kita berapa? Berapa anggota kita yang hilang atau pensiun? Nah, ketika kita tidak melakukan
atau mengorganisir akan seperti apa organisasi kita, anggota kita ketika itu makin hari, setiap hari ada yang pensiun, ada yang mungkin sakit, akhirnya dia mengundurkan diri, belum lagi yang perusahaannya tutup, di PHK. Nah, camp yang tadinya sekian ribu orang pastinya akan berkurang. Ada kesempatan mengorganisir di perusahaan teman-teman, yaitu pekerja yang belum menjadi anggota. Nah, boleh bukan teman-teman setelah dari sini ngomong ke pengurusnya bahwa ketika anggota banyak itu kita memiliki kekuatan bargaining, kita bisa, intinya power lah, kemenangan buat kita ketika kita itu banyak kita lakukan. Karena PUK ini tadi perempuan cerdas, mandiri, bermartabat. Begitu juga PUK. PUK itu harus ya cerdas, harus bermartabat juga, harus bisa melakukan upaya-upaya negosiasi. Makanya kita sering dilakukan pelatihan-pelatihan di PUK, di pengurusan itu banyak, bukan hanya mengorganisir, bukan hanya tentang pendidikan pengorganisasian aja, memanage juga ada, melakukan upaya-upaya untuk memahami atau meningkatkan kemampuan teman-teman dalam bargaining. Memang banyak tahapannya, banyak ilmu yang harus kita pelajari di kepengurusan ini. Namun untuk sesi ini kita fokus terhadap organisasi. Tapi tujuannya yaitu mengorganisir itu untuk kekuatan kita di PUK, baik di PUK, baik di kota, baik di nasional. Karena yang saya sampaikan di awal bahwa salah satu kekuatan anggota itu kita bisa berada mewakili teman-teman. Nah, satu lagi kenapa kita juga membentuk partai. Dulu buruh itu bertahun-tahun, saya udah bergabung di Serikat Kerja itu 2003 ya, 2003 20 tahun berarti. Nah, dulu ada partai buruh tapi anggotanya bukan buruh, ya kan? Hanya satu kalau nggak salah, itu KSP apa gitu, bukan SPSI juga. Yang sekarang diserahkan ke kita, bergabung dengan kita, partai buruhnya dikasih ke kita nih, partai buruh sekarang. Nah, kenapa sih partai buruh juga membentuk satu partai gabungan seluruh buruh di Indonesia dengan 11 inisiator beberapa federasi elemen buruh dan elemen buruh lainnya kayak tani, perempuan ini, perempuan nelayan dan lain-lain. Organisasi di luar buruh pun bergabung dengan kita. Ya karena itu ketika kita berada menjadi pengelola negara di pemerintahan atau kita berada di legislatif baik di DPRD, DPD, DPR RI atau di eksekutif. Kenapa gitu kan? Apa sih gitu pentingnya? Kenapa buruh gak fokus aja di buruh? Nah ini teman-teman harus memahami bahwa ketika kita berada di sana, kita bisa menentukan nasib kita. Membuat undang-undang siapa? Ada DPR menginisiasi undang-undang diajukan kepada pemerintah. Ketika pemerintah menyetujui, itu kan keuntungan ketika kita banyak berada di DPR. Nah, ketika kita berada di eksekutif pemerintahan dalam hal ini, menteri, presiden dan lainnya, mereka bisa kapanpun membuat perubahan undang-undang, walaupun sebenarnya sudah diatur ketentuan perubahan atau pembuatan undang-undang. Namun di rejim ini mereka semua menabrak aturan itu. Kenapa nih? Ya karena mereka punya kekuatan, kewenangan mengelola negara ini dengan alasan darurat contohnya. Padahal nggak darurat amat. Undang-undang yang sekarang yang tadinya Omnibus Law di dalamnya ada undang-undang Cipta Kerja,
nomor 11 tahun 2020, kemudian kita gugat ke MK dan hasilnya inkonstitusional. Ternyata pemerintah mengeluarkan lagi Perpu dirubah lagi jadi undang-undang. Sekarang tuh undang-undang nomor 6 apa 5 ya tahun 2023, nomor 6 tahun 2023. Itu undang-undang kita sekarang. Nah, kembali lagi kepada mengorganisir metode ya, metode. Tadi kan langkah ya. Langkah kita itu yang memetakan, contohnya mapping tadi kan ya, maksudnya plan-plan ini, terus melakukan pendekatan dengan metode-metode. Contohnya nih, teman-teman sekarang ini kan lebih sering menggunakan medsos ya. Nah, mengajak teman-teman tuh gak harus kita ketemu empat mata. Kita bisa menggunakan atau memanfaatkan media-media sosial, men-share, mengkampanyekan apa sih pentingnya berorganisasi. Berorganisasi itu bukan hanya kuat tapi bermartabat. Tadi kayak teman-teman, bermartabat karena dihargai oleh perusahaan. Oke. Nah, kendala ini terakhir dah kendalanya ya. Memang kendala kita untuk mengajak tadi mengorganisasi orang atau membentuk organisasi baru. Kalau kita bicara tahapannya banyak. Nanti di materi itu banyak, teman-teman bisa pelajari. Memang akan banyak kendala-kendala, mungkin teman-teman paham. Kendalanya ketika kita ngomong begini aja, nih kamu begini, lu malas gitu kan, alasan keluarga. Padahal menjadi anggota itu tinggal ikut aja sih, bayar iuran gitu kan. Memang harus bayar. Kenapa harus bayar gitu kan? Lu mau makan enak aja uang kita dari sekian banyak orang gitu. PUK-nya bekerja dari COS sebentar 5 menit lagi ya. Nah, itu COS itu penting. Kenapa kita bilang penting? Ketika teman-teman kesini aja butuh ongkos kan. Nah, melakukan kegiatan ini butuh biaya. Untuk itu tingkatkan kesadaran bagi teman-teman yang harus bayar COS. Dan ingatkan kepada PUK-PUK-nya, pengurus-pengurusnya, serta ketua-ketuanya, baik ketua PUK, DPC, DPD, untuk bagaimana bertanggung jawab terhadap kontribusi COS, baik untuk PUK, DPC, DPD, DPP. Nah, COS ini diatur bukan suka-suka kita ya. Ini sampai dengan COS nih saya bilang. Karena mengorganisir itu pasti salah satunya kita dilakukan pelatihan-pelatihan, pendidikan, adanya pembayaran COS, ya kan? Nah, fungsi, manfaatnya, kegunaannya ya untuk itu, kembali untuk kita, dari kita untuk kita. Nah, kenapa sih harus bayar ke DPC gitu? Kenapa harus ke DPD? Kenapa harus DPP? Nah, itu udah diatur dalam anggaran dasar rumah tangga organisasi. Jadi teman-teman minimal 1%. Kalau di anggaran dasar rumah tangga kita FSPF hanya 1%. Kalau FSPF itu beda, mereka 2%. Kita belum mampu untuk memaksakan teman-teman menjadi 2%. 1% aja banyak yang ya. Jadi kontribusi COS dari anggota 1% itu diberikan kepada DPC-nya 10%, DPD-nya 10%, DPC 30%, DPD 10%, di DPP 10%. Jadi 50 untuk operasional PUK, yang 50% untuk perangkat di atasnya. Maka dari itu saya menghimbau kepada teman-teman, karena saya juga sebagai bendahara, jadi tolong meningkatkan kesadaran teman-teman. Syukur kalau yang sudah viral, artinya sudah otomatis tidak masalah. Bagi yang masih ngecrek, itu upayakan untuk memaksimalkan COS-nya. Sepakat ya? Sudah paham kan kegunaannya? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, namun waktu jua yang membatasi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Federasi SPKEP serentak membangun bangsa. Solidarity forever terukir dalam jiwa. Senantiasa bangkit melawan, serukan kebenaran. Maju, ayo kita maju, tegakkan keadilan. Tak lelah, takkan pernah lelah, untuk Indonesia jaya. Maju, ayo kita maju, tingkatkan kesejahteraan. Tak lelah, takkan pernah lelah, untuk Indonesia jaya. Solidarity forever terukir dalam jiwa. Senantiasa bangkit melawan, serukan kebenaran. Maju, ayo kita maju, tegakkan keadilan. Tak lelah, takkan pernah lelah, untuk Indonesia jaya. Maju, ayo kita maju, tingkatkan